长老真是舍得呀，如此宝玉都拿出来打赌。你可听说过灵魁？怎么样，敢不敢赌？是秘境的出口开启了，他们要传送回来了。Halo semuanya, kembali lagi bersama Bang Jago guys. Seperti biasa admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari season Jui. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini masih memperlihatkan perbincangan yang tiada akhir dari mereka bertiga. Tiga murid yang terbilang bodoh tapi ternyata mereka selalu melengkapi tiap kekurangan masing-masing dari mereka. Dan keterkejutan yang masih dirasakan Si Yunmeng dan juga Ling Er mengenai sosok Xiao Tian yang begitu sangat ajaib. Yang tentu hal itu bersumber dari keberadaan pil dan inti monster yang kini dibawanya. Tak hanya jumlah yang banyak, mereka juga kembali dikejutkan dengan aksi memukau dari Xiao Tian yang itu adalah memakan pil dan juga inti monster. Jelas mengonsumsi pil dan inti monster dengan sembarangan, tentu Si Yunmeng berpikir bahwa hal itu jelas membahayakan Xiao Tian. Namun Xiao Tian tak menghiraukannya dan kembali melanjutkan aksi debusnya itu. Satu persatu pil dan inti monster mulai kembali dilahapnya. Bersamaan dengan itu Xin pun beralih di sebuah lembah. Terlihat di sana terdapat seorang tetua yang bernama Xiu Yuan King yang tengah mencoba untuk memprediksi hasil perolehan para murid di alam rahasia. Sebelumnya dirinya juga mengetahui mengenai jumlah murid yang memasuki alam rahasia di tahun sebelumnya itu berjumlah 607 murid. Dan tempo lalu para murid yang berhasil keluar yakni ternyata kurang dari 500 orang. Sebagian murid terluka parah dan sebagiannya lagi tewas tak tersisa. Di saat yang sama seketika muncul tetua lain yang bernama Long Qiansu. Kedatangan dirinya ke tempat itu juga dibarengi dengan mengingatkan kepada juniornya untuk tidak bersikap pesimis. Menurutnya segala sesuatu di dunia ini memanglah memiliki takdir yang berbeda. Mendengar perkataan itu, seketika tetua Yuan terkejut dan langsung menghormatinya. Dirinya juga mengakui bahwa saat ini perasaan mengenai para murid yang masuk ke alam rahasia jelas membuat teringat dengan murid di tempo lalu. Sang senior juga mulai mengeluarkan kata-kata bijaknya mengenai praktisi bela diri yang memang memiliki jalan yang terjal yang harus dilaluinya. Bahkan seorang praktisi haruslah memiliki jiwa keberanian dan pantang menyerah. Tak hanya itu, Tetua Long juga mengajarkan mengenai prinsip seorang seniman bela diri yang tidak boleh mengeluh. Mendengar semua petua itu, Tetua Yuan merasa sangat takjub hingga berterima kasih atas ajaran Tetua Long. Dirinya saat ini juga telah mengerti mengenai ilmu yang disampaikannya. Dengan itu ia pun berjanji di masa depan dirinya akan mencoba untuk terus belajar dan memahaminya. Dan jelas dengan ajaran Tetua Long kali ini dirinya juga berjanji bahwa tak akan lagi pesimis dengan para murid Xiao Yao. Setelah itu perbincangan pun berlanjut yang kini dirinya membahas mengenai kehebatan murid langsung Tetua Long yang diberitakan dirinya sangatlah berbakat. Dengan adanya murid itu, Tetua Yuan merasa sangat senang dikarenakan kali ini dirinya tak perlu lagi memantau untuk pergi ke alam rahasia. Kembali tak hanya itu guys, Tetua Yuan juga mulai memuji mengenai bakat dan kekuatan Tetua Long yang jelas sangatlah kuat. Yang juga kali ini semua hal yang dimilikinya sudah diajarkannya kepada murid langsungnya itu. Semua pujian yang diarahkan kepadanya membuat Tetua Long menjadi sok keren. Dirinya di sana mengatakan mengenai para muridnya yang sangat kuat yang kemungkinan tak ada orang yang berani untuk melawannya. Termasuk sosok murid langsungnya yang biasa kita sebut sebagai Xiao Wen. Dirinya mengira bakat yang kini dimiliki Xiao Wen itu dipastikan Xiao Wen akan mendapatkan posisi 3 teratas di alam rahasia ini.
Tetua Long juga berpendapat mengenai bakat Xiao Wen yang sangatlah luar biasa, yang dirinya mengatakan bahwa Xiao Wen tidak hanya bisa menempati 3 besar saja, tapi Xiao Wen akan mendapatkan posisi pertama di alam rahasia. Pujian demi pujian yang terus mereka bincangkan seketika dibantah oleh kedatangan Tetua Gu yang langsung menyangkalnya. Tetua Gu mengatakan mengenai Tetua Long yang jelas tak boleh untuk menentukan juara di alam rahasia ini, dikarenakan proses kompetisi di alam rahasia itu masih belumlah selesai. Apalagi Tetua Long sampai mengatakan mengenai muridnya yang jelas akan menjadi juaranya. Perdebatan yang semakin panas membuat Tetua Long lantas menanyakan mengenai murid yang mana yang pantas untuk menjadi juaranya. Sontak Tetua Gu berasumsi bahwa yang akan menjadi juara kali ini yakni adalah murid ketua sekte. Mendengar itu Tetua Long seketika menyangkalnya karena menurutnya pertandingan kali ini itu bukanlah sebuah pertarungan arena. Namun pertandingan kali ini tak memerlukan pukulan, tendangan ataupun sebuah jurus, melainkan kali ini hanyalah membutuhkan hanya sebuah keberuntungan. Dengan begitu Tetua Long mengatakan bahwa Xiun Meng dan Ling Er jelas tak bisa mengalahkan Xiao Wen. Namun lagi-lagi Tetua Gu juga menyetujui bahwa sebenarnya baik pukulan, tendangan ataupun keberuntungan yang memang Xiao Wen tak bisa dibandingkan dengan murid ketua sekte. Seketika mendengar itu Tetua Long langsung menjadi marah. Dirinya yang tak terima lantas seketika menantang pertaruhan kepada Tetua Gu. Sehingga cerita mereka pun setuju sampai akhirnya Tetua Gu mengeluarkan sebuah pusaka berbentuk es untuk menjadi taruhannya. Kemunculan pusaka yang dikeluarkan Tetua Gu seketika semua orang pun menjadi terkejut dan mulai berdatangan untuk melihatnya. Para murid mengira dan berasumsi mengenai pusaka Tetua Gu yang merupakan batu tertinggi. Mereka pun di sana juga mulai berbisik mengenai keberadaan dari pusaka itu, yang jelas otomatis sosok yang mempunyainya merupakan orang yang benar-benar kaya. Namun di sela kehebohan itu tiba-tiba terdengar sebuah pertanyaan dari para murid yang tidak mengetahui mengenai apa itu pusaka batu tertinggi. Nampaknya kerumunan yang terjadi hal itu bukanlah didasari dari pengetahuan para murid yang tahu akan pusaka itu, melainkan mereka berkumpul itu hanya ikut-ikutan saja. Yang pasti batu yang ada di tangan Tetua Gu itu merupakan batu yang legendaris dan benar-benar langka. Mendengar semua ocehan dari para murid, Tetua Gu seketika langsung memarahinya dan bahkan dirinya juga menyangkal mengenai nama dari pusakanya yang bukan batu tertinggi. Di depan Tetua Gu, Tetua Long merasa sangat kagum dengan keberanian Tetua Gu untuk bertaruh dengan dirinya yang menggunakan pusaka langka itu. Yang ternyata pusaka di tangan Tetua Gu adalah batu giok gunung salju. Mendengar itu semua orang pun akhirnya mengetahui bahwa pusaka itu bukanlah pusaka tertinggi, melainkan batu giok gunung salju. Yang dimana batu itu santer terdengar mempunyai fungsi menghangatkan dan menyehatkan mental seseorang. Tak hanya itu, salah satu murid di sana juga menjelaskan mengenai fungsi kehebatan lainnya, yakni bisa menstabilkan aura spiritual. Intinya siapapun yang membawa batu pusaka itu maka secara otomatis tubuhnya akan menyerap energi spiritual. Awalnya teori seorang praktisi bela diri hanya bisa menyerap energi spiritual hanya 1 jam saja. Tapi ketika membawa batu itu, waktu untuk penyerapannya jelas ditingkatkan menjadi 1,5 jam. Tak lama setelah itu, Tetua Gu kemudian menanyakan mengenai pusaka yang akan menjadi taruhan Tetua Long. Yang ternyata pusaka taruhan Tetua Long yakni adalah sebuah boneka. Dikatakan bahwa boneka ini terbuat dari darah tertinggi, yang dimana kekuatannya akan meningkat jika dialirkan energi spiritual kepada boneka itu. Namun boneka yang dikeluarkan Tetua Long masihlah terlihat lemah. Hal itu juga dibincangkan oleh para murid yang kini mengira bahwa boneka Tetua Long hanyalah boneka biasa. Seketika mendengar itu, Tetua Long langsung menjadi marah, bahkan ia pun langsung menegaskan mengenai boneka itu yang bukan boneka biasa. Ia pun menyebutkan bahwa boneka ini mempunyai spesialis untuk meniru ranah penggunanya. Dan dengan ini pertaruhan Tetua Long dimulai.
Singkat cerita, sebuah portal pun akhirnya terbuka. Semua murid perlahan mulai masuk ke dalam portal itu. Satu persatu kelompok mulai keluar dan kembali ke akademi. Para tetua di sana juga mempersiapkan sebuah meja untuk menghitung keuntungan yang didapatkan para murid. Pertama, Chen Qi, murid dari tetua Jiang. Dirinya mendapatkan 7 inti jenderal tingkat 3 dan 1 inti jenderal di tingkat 4. Dilanjutkan Liu Mou, murid dari tetua Liu. Dirinya mendapatkan 5 inti jenderal tingkat 4 dan 2 inti jenderal di tingkat 5. Selanjutnya Wang Suang dari murid tetua Zhao. Dirinya mendapatkan hanya 3 inti jenderal di tingkat 4. Kemudian Sangwan Yunyan dari murid tetua Qiu. Dirinya mendapatkan 11 inti jenderal di tingkat 5, 3 inti jenderal di tingkat 6, dan 5 inti jenderal di tingkat 7. Jika ditotal, kontribusi Sangwan Yuan yakni 130.000, yang dengan itu sampai saat ini perolehan dirinya yang kini menjadi yang terbaik. Para tetua di sana juga mulai memuji mengenai kehebatan dari Sangwan Yuan. Tak hanya itu, tetua Long juga menanyakan mengenai keberadaan dari si Yawen. Dan tanpa diduga, Sangwan Yuan menjawabnya bahwa si Yawen merupakan murid yang hanya mendapatkan 5 pil esensi seukuran mutiara. Baik tetua Long dan tetua Gu seketika menjadi terkejut dengan jawaban itu dan babai bersambung. Sekian alur cerita dari season Jui, dan jika kalian suka dengan donghua ini, Mimin dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya. So, segitu aja cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para jagoan.